para peserta webinar kita siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Mungkin bagi yang wilayahnya masih di pagi hari, dan ada beberapa juga yang dari peserta yang saya lihat dari Sulawesi, mungkin sudah sore di sana. Terima kasih juga Ibu Heni sudah hadir, Ibu Kepala ITPC kita dari Dubai. Kami Bu terpaksa bukan terpaksa, demi kesehatan bersama di ruangan kantor harus pakai masker Bu. Protokolnya harus pakai masker Bu. Jadi kita satu ruangan semua pakai masker ini. Ada beberapa tim FTA Center. Juga salam perkenalan bagi rekan-rekan semua. Selamat bergabung dengan acara webinar kita pada siang hari ini. Adapun judul atau tema dari webinar kita atau agenda dari webinar kita sepanjang siang hari ini akan saya share. Ya, kita akan dimulai dengan kata sambutan, kemudian nanti akan ada paparan. Yang pertama ada paparan dari FTA Center Medan, kemudian ada paparan kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Heni dari ITPC Dubai, kemudian paparan ketiga nanti oleh Ibu Nadira. Kemudian mungkin nanti ada diskusi dan tanya jawab. Jadi teman-teman, sementara para narasumber kita nanti akan memberikan pemaparan, boleh menggunakan ruang chat yang ada di sisi layar rekan-rekan sekalian. Nanti kita akan tampung semua pertanyaan dan nanti kita akan arahkan sesuai dengan narasumber kita yang ada. Dan nanti bagian akhir akan ada kata penutup dari para narasumber kita. Baik, kami mencoba menghubungi Bapak Dekan, bahkan barusan kita coba hubungin, kebetulan beliau ternyata ada rapat mendadak, sehingga beliau berhalangan untuk hadir memberikan kata sambutan. Demikian halnya juga dengan Bapak Kadis kita, Bapak Zoni Waldi, yang kebetulan juga tadi pagi ada keperluan mendadak, ada rapat di dinas yang sepertinya belum selesai sampai sekarang, sehingga beliau tadi mohon izin tidak dapat hadir. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Syahriza Sahril. Bapak Syahriza Sahril ini merupakan tenaga ahli bidang pemanfaatan hasil perundingan internasional. Jadi Pak Riza akan sedikit memberikan perkenalan tentang FTA Center Medan. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Riza.
Baik, terima kasih Pak Mutia, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari FTA Center Medan. Adapun untuk kegiatan-kegiatan FTA Center Medan ini nantinya akan banyak berhubungan dengan para UMKM dan para pelaku usaha yang ingin mendapatkan bimbingan dalam hal kegiatan ekspor. Sedikit mengenai tugas-tugas ataupun yang bersinggungan dengan kegiatan FTA Center Medan. Jadi pada fokus kami itu untuk kegiatan para UMKM, sehingga UMKM yang ada sekarang khususnya untuk di daerah Sumatera Utara dan sekitarnya itu bisa paham mengenai kegiatan ekspor, kemudian bisa melakukan kegiatan ekspor. Adapun untuk hal-hal yang akan dilakukan, apa aja yang bisa dilakukan, sebetulnya untuk kegiatan ekspor sekarang sudah sangat gampang sekali, dalam arti jika para pelaku usaha sudah memiliki legalitas usaha, nantinya tinggal mengurus untuk kegiatan NIB, dan untuk NIB itu kita ada 3 orang tenaga ahli yang bisa membantu. Saya sendiri untuk kegiatan di perjanjian nantinya akan banyak berhubungan dengan kegiatan-kegiatan apakah ada hubungan bilateral ataupun regional dengan negara-negara tujuan ekspor. Kemudian ada Pak Irsan akan banyak berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ekspor, dokumentasi ekspor, dimulai dari legalitas usaha. Misalnya Bapak Ibu sekarang ini belum mempunyai legalitas, apakah mau mengurus untuk kegiatan legalitasnya menjadi CV ataupun PT. Kemudian dari legalitas usaha itu apa-apa aja izin-izin yang harus diurus untuk persiapan ekspornya. Dan ada Pak Mutiha akan membantu Bapak Ibu para pelaku usaha untuk kegiatan mendapatkan buyer dalam hal produk-produk yang akan ditawarkan, kemudian ke negara tujuan mana yang sebaiknya ditawarkan produk tersebut. Sebagai contoh dari kegiatan-kegiatan, kami akan berikan video kepada Bapak Ibu, sedikit gambaran, sehingga nantinya para Bapak Ibu yang ingin meningkatkan kegiatan usahanya dari yang awalnya belum melakukan ekspor menjadi ekspor, kami kasih gambaran dalam bentuk paparan video, mungkin akan bisa lebih memahami bidang-bidang ataupun bagian-bagian apa aja yang bisa kita bantu, sehingga Bapak Ibu bisa terbantu dan bisa melakukan kegiatan ekspor. Pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Heni Rusmiati. Ibu Heni adalah kepala dari Indonesian Trade Promotion Center yang ada di Dubai, Uni Emirat Arab. Sedikit perkenalan mengenai pengalaman Ibu Heni. Ibu Heni sebelumnya sebagai pelaksana di Direktorat Kerjasama Bilateral Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional di Kementerian Perdagangan di tahun 2006 dan sampai 2010 yang lalu. Kemudian melanjutkan sebagai Kepala Seksi Asia Timur lainnya, kemudian melanjutkan kembali ke Kepala Seksi Pasifik di 2016-2017. Kemudian di 2018 sampai dengan sekarang, Ibu Heni berkontribusi sebagai Kepala Indonesian Trade Promotion Center di Dubai. Jadi kita akan mendengarkan paparan mengenai bagaimana potensi pasar yang ada di Uni Emirat Arab. Kita akan lihat peluang-peluang apa yang ada yang bisa kita ambil, khususnya lihat keunggulan-keunggulan produk dari masing-masing daerah. Kalau kita di Sumatera ada banyak peluang untuk masuk ke sana. Nah, untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Heni.
Saya persilakan Bu Heni. Bu ini. Iya, Jadi tidak apa-apa. saya perkenalkan tadi ke teman-teman, ke rekan-rekan yang peserta, bahwa Ibu Heni ini adalah kepala Indonesian Trade Promotion Center yang ada di Dubai. Artinya Ibu lah sebagai narasumber kita untuk melihat bagaimana potensi pasar yang ada di Dubai. Karena ada banyak sekali produk unggulan yang ada di Indonesia, dan kita sangat-sangat ingin untuk segera masuk ke sana. Nah, terutama teman-teman bisa mendengarkan peluang apa yang paling potensi. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan untuk Ibu Heni untuk pemaparannya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Mutiha atas kesempatannya. Mohon maaf nih, saya tadi telat juga join ini. Saya kira tidak tersambung tadi, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang juga kepada Bapak narasumber dari FTA Center Medan, Bapak Sahria Sahril dan Bapak Ilsan Lubis. Kemudian Ibu Nadira dari PT Masindo Mitra Mandiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan share sedikit informasi terkait peluang pasar produk khususnya buah dan sayur di wilayah Persatuan Emirat Arab. Saya akan share presentasi. Bisa dilihat ya Bapak dan Ibu? Bisa Bu, bisa Bu. Terima kasih. Oke. Karena temanya mengenai buah dan sayur ya, saya menyesuaikan dengan undangan dari FTA Center Medan dengan judul peluang ekspor merebut peluang ekspor buah dan sayur di Persatuan Emirat Arab. Dan ini adalah outline yang akan saya sampaikan. Yang pertama saya akan sampaikan mengenai profil ITPC Dubai. Kemudian kita bahas mengenai sekilas informasi mengenai apa itu Persatuan Emirat Arab. Kemudian kita gali informasinya mengenai hubungan perdagangan baik dengan dunia maupun dengan Indonesia. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan kita, yaitu produk buah dan sayur, termasuk potensinya bagaimana di pasar PEA. Kemudian kita masuk ke regulasi atau kebijakan perdagangan yang terkait dengan buah dan sayur, peluang dan tantangan. Kemudian bagaimana strategi untuk memasuki pasar PEA atau UAE. Satu lagi yang mungkin akan saya sampaikan mengenai Expo 2020 Dubai. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Jadi ITPC Dubai merupakan satu lembaga promosi perdagangan ya, yang pengawasannya di bawah Kementerian Perdagangan RI. Di sini tugas kami adalah mempromosikan produk-produk Indonesia di wilayah negara akreditasi. Jadi wilayah akreditasi ITPC Dubai adalah Persatuan Emirat Arab. Untuk di luar itu untuk tujuan promosi kita bisa sampaikan, namun untuk memberikan informasi di luar wilayah Persatuan Emirat Arab biasanya kita sampaikan melalui kedutaan atau konsulat jenderal wilayah terkait. Kemudian ITPC Dubai berdiri sejak 82 di UAE. Sempat juga pernah tutup karena ada krisis ekonomi waktu itu tahun 98 ya, namun dibuka kembali. Kemudian program apa saja sih kegiatan kami? Kita punya kegiatan secara reguler dan yang merupakan tugas sehari-hari. Yang pertama adalah partisipasi pada pameran internasional. Jadi setiap tahun kita selalu melakukan atau partisipasi dalam pameran internasional. Biasanya kita berpartisipasi 3 atau 4 pameran dalam setahun. Dan ini produknya kita selalu gilir. Tidak hanya makanan minuman atau sayur buah atau mungkin produk kendaraan bermotor dan sebagainya. Jadi tiap tahun selalu berubah produk yang pameran yang kita ikuti.
Kemudian yang kedua adalah layanan konsultasi bisnis. Kita juga memberikan layanan konsultasi kepada eksportir maupun importir. Dilakukan baik melalui korespondensi email maupun WhatsApp atau online meeting seperti saat ini. Kemudian di kantor kami juga kita menyediakan mini showcase atau mini display ya untuk khusus produk-produk Indonesia. Kemudian kita juga sediakan market intelligence. Jadi setiap tahun kita juga membuat market intelligence produk-produk yang potensial untuk dipasarkan di PEA. Dan market intelligence ini sebetulnya kita sudah distribusikan juga ke pusat, ke Kementerian Perdagangan untuk dapat diteruskan ke dinas-dinas terkait maupun FTA Center. Selain tersebut, kita juga lakukan pendampingan eksportir Indonesia, business matching, baik melalui email, online tatap muka, dan termasuk pendampingan dalam penyelesaian dispute. Jadi jika ada permasalahan antara eksportir dan buyer yang ada di UAE, itu kita lakukan pendampingan. Kemudian satu lagi ini terkait verifikasi perusahaan, terutama importir atau buyer yang ada di sini. Jadi kita lakukan verifikasi secara legalitasnya, kita cek legalitas dokumennya seperti apa, kita cek langsung dari Kementerian Ekonominya ataupun dari Kadinnya. Kemudian setelah oke, kita lakukan verifikasi langsung ke perusahaannya. Dan terakhir kita juga lakukan dukungan atau fasilitasi terhadap penyelenggaraan bisnis forum, misi dagang, atau pameran yang sifatnya pameran dunia. Dalam kesempatan ini kita sedang melakukan persiapan untuk Expo 2020 Dubai. Jadi Bapak dan Ibu, itu adalah tugas fungsi kami di sini dan merupakan salah satu kebanggaan bagi kami jika kita dapat untuk Bapak Ibu dalam memasarkan produknya di PEA. Lanjut ke sekilas tentang PEA. Nah, PEA atau Persatuan Emirat Arab, kita mungkin lebih kenalnya ini ya, Uni Emirat Arab ya, lebih seringnya mengenal. Ini lokasinya di sini terletak di antara tiga benua. Di situ ada di Asia, kemudian Eropa dan Afrika. Jadi lokasinya sangat strategis ya di sini. Makanya PEA selalu, atau Dubai khususnya yang merupakan punya salah satu pelabuhan terbesar ya di dunia, Jebel Ali, bisa menjadi satu hub ke Eropa, Asia, kemudian Afrika. Next. Bagaimana pemerintahannya? Sistem pemerintahannya di sini federal, presidensial absolute monarchy, di mana dipimpin oleh salah seorang presiden. Saat ini dipimpin oleh Sheikh Khalifah yang berbasis di Abu Dhabi, kemudian wakil presidennya adalah Sheikh Muhammad yang berbasis di Dubai. Dan Uni Emirat sendiri terdiri dari 7 emirat, yaitu Abu Dhabi sebagai ibu kota pemerintahan, kemudian Dubai adalah pusat perdagangan dan jasa finansial di sini. Kemudian ada 5 emirat lainnya, ada Sharjah, Ajman, Al Quwain, Ras Al Khaimah, dan Fujairah. Jadi PEA ini adalah gabungan dari 7 emirat. Oke, jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana dengan perekonomiannya? PEA merupakan salah satu negara yang memiliki GDP per kapita tertinggi sebesar 43.000 US dollar tahun 2019. Di sini kontribusinya lebih banyak dikontribusikan oleh Abu Dhabi sekitar 59%, dengan pemasok sebagian besar adalah minyak dan gas ya. Kemudian diikuti oleh Dubai sebesar 29%, di mana kegiatannya lebih berpusat pada perdagangan barang dan jasa. Kemudian bahasa bisnis itu yang digunakan lebih banyak adalah bahasa Inggris, India dan Arab, tapi mostly bahasa Inggris ya. Karena kalau dilihat dari populasinya sendiri, hampir 85% adalah ekspatriat. Kita lihat di sini nanti populasinya. Nah, ini populasinya.
sebentar. Populasinya di sini kita lihat yang tertinggi adalah Asia Selatan, India, kemudian Pakistan, kemudian Bangladesh dan Filipina. Dan lainnya ini ada Eropa, Amerika, termasuk Indonesia, China, dan Iran sendiri ada 5%. Jadi tidak heran jika bahasa yang digunakan di PEA itu sendiri lebih banyak menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Arab atau bahasa India. Total penduduknya sekitar 9,8 juta, di mana banyak didominasi oleh usia produktif sekitar 78%, diikuti oleh usia dini sekitar 14 dan usia senja sekitar 7%. Nah, itu sebagai gambaran umum untuk PEA, sekilas mengenai PEA. Kita masuk ke hubungan perdagangannya. Kita lihat di sini hubungan perdagangan PEA dengan dunia. Total perdagangan tahun 2019 sebesar 373 miliar US dollar. Ekspornya sendiri 185 miliar, kemudian impornya 188 miliar. Partner mitra mereka di dunia untuk partner ekspor PEA ke dunia, tujuan ekspor ya di sini ya. Yang pertama adalah India, kemudian Jepang, Cina, Swiss, dan Singapura. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ternyata ada di posisi urutan ke-15. Jadi ekspor PEA ke Indonesia sebesar sekitar 1,26%. Kita masih berada di bawah Thailand dan Malaysia. Baik. Kemudian kita masuk ke tujuan negara pengekspor ke PEA adalah yang pertama sama dengan hampir mirip dengan mitra tujuan ekspor mereka. Yang pertama adalah Cina. Cina menguasai pasar PEA sebesar 18%. Kemudian India menempati posisi kedua. Ini tidak heran juga kenapa India menempati posisi kedua, karena memang populasi warga negara India banyak yang ada di PEA ya. Kemudian USA, UK, Jerman, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Indonesia masih berada di posisi urutan 24. Nah, ini adalah hubungan perdagangan bilateral antara PEA dengan Indonesia. Total perdagangan Indonesia dan PEA sekitar 3,65 miliar. Ekspor kita sendiri 1,4 miliar, ini termasuk migas dan non-migas. Kemudian impornya sendiri 2,18 miliar. Dari kalau dilihat dari secara total, kita masih defisit sekitar 700 juta. Namun kalau dilihat dari produknya dikategorikan dalam kategori non-migas, kita masih surplus. Jadi defisit kita hanya dipengaruhi oleh karena impor migas kita dari PEA. Oke, dari sini kita lanjut ke komoditi. Komoditi ekspor utama kita yang pertama adalah perhiasan, kemudian ada kendaraan bermotor, kelapa sawit, kertas, kain tenun, terus mesin elektronik, terus bubur kayu, besi gulungan, ban, dan sabun. Ini adalah produk ekspor 10 besar produk ekspor Indonesia ke PEA. Kemudian apa impor kita? Kalau impor kita banyakkan impor plastik ya, di sini ada biji plastik, ada akrilik hidro, sulfur, emas juga kita impor dari sana. Terus yang terkait dengan buah kita impor kurma dari mereka. Next, kita masuk ke produk bahasan kita, produk buah dan sayur. Ini adalah gambaran dari profil terkait produk pertanian mereka. Jadi saat ini PEA sangat concern dengan penyediaan produk bahan pangan, khususnya buah dan sayur. Makanya mereka sangat intens sekali untuk mengadakan satu pertanian modern. Pertanian dengan menggunakan vertical farming menggunakan hidroponik.
Di sini mereka mencoba memproduksi 70 jenis sayuran dan buah-buahan secara lokal. Dan ada sekitar 177 peternakan, termasuk di Abu Dhabi ada sekitar 89 dengan menggunakan metode pertanian modern. Nah, untuk saat ini memang PEA sangat menggantungkan impor dari luar. Jadi untuk komoditi buah dan sayuran tahun 2019 tercatat sekitar 2,4 miliar US dollar atau setara sekitar 1,2% dari total impor PEA dari dunia. Terus kemudian untuk sayur buah olahan, mereka juga sangat membutuhkan produk-produk berbentuk frozen ya, frozen food yang saat ini sangat menjadi tren juga di pasar PEA. Kita lihat bagaimana impor produk buah ini adalah impor PEA dari dunia untuk produk buah. Dari tahun 2017 sampai 2019, trennya memang sedikit menurun, didominasi oleh Amerika, kemudian disusul India, Afrika, Filipina, Saudi, Pakistan, Chili, Mesir, Ekuador, Spanyol, Thailand, dan Indonesia. Indonesia ternyata di posisi ke urutan 21. Ini sangat jauh sekali. Tapi hampir berkompetisi dengan Thailand ya. Thailand, Singapura, dan Malaysia. Ini adalah komposisi impor buah PEA dari dunia. Kita lihat share-nya. Dari sini USA mengkontribusikan sebesar 28% untuk ekspor ke PEA. Kemudian diikuti India 14%, kemudian South Africa 9,4%, Filipina 4,6%, kemudian Saudi 3,8%. Thailand dan Indonesia hampir mirip besaran kontribusinya. Thailand sendiri 0,95, kita 0,90. Jadi sangat kecil sekali, masih belum sampai 1% pun. Kemudian disusul oleh Singapura dan Malaysia yang masing-masing sebesar 0,19% dan 0,14%. Kemudian kita cek produk apa saja sih yang diimpor PEA dari Indonesia. Nah, ini adalah produk-produk khusus buah ya, khusus buah yang diimpor dari Indonesia, antara lain nanas. Nanas memang menjadi satu produk buah unggulan Indonesia ya ke PEA. Kemudian kelapa yang bentuk parutan. Kemudian pinang, pisang, manggis, mangga, kelapa, rambutan, jambu, salak, semangka, dan buah naga. Sebetulnya ini yang kita ambil yang teratas. Masih banyak sebetulnya potensi produk-produk lain, misalnya alpukat atau jeruk Bali, itu juga ini potensi untuk dipasarkan di sini. Kalau dari lihat totalnya, kita masih relatif kecil, masih sekitar 15 juta. Dan share-nya pun sendiri belum begitu ini ya, belum begitu besar tadi ya, masih di bawah 1%. Dari total buah-buah ini yang terbesar nanas sebesar 6 juta, kemudian kelapa parut 5 juta. Dan dari potensi buah-buah ini saat ini yang paling banyak diminta, apalagi musim panas begini ini ya, manggis, mangga jadi produk-produk yang sangat ini ya, sangat berpotensi di PEA. Pesaing kita banyak dari India, bahkan Sri Lanka juga sekarang sudah memasok produk-produk tropis, misalnya rambutan ataupun manggis.
Jadi ini Bapak Ibu produk-produk buah unggulan Indonesia yang berhasil masuk di pasar PEA. Kemudian kita masuk ke, nah ini adalah gambaran informasi mengenai harga retail dari produk-produk tropis kita. Di sini ada manggis, ini kayaknya ada mohon maaf ini ada kesalahan sedikit ya. Manggis itu sekitar 30 atau 25 per kilonya sebetulnya. Kemudian mangga itu 10 dirham per kilo. Rambutan ini juga sama sekitar 35 atau 30. Kemudian nanas itu 20 dirham per kilo. Yang agak murah ini semangka. Semangka itu sekitar 3 dirham per kilo. Terus kemudian buah naga 30 dirham per kilo. Kemudian ini jambu kristal. Jambu kristal lumayan mahal, masih mahal di sini sekitar 35 dirham per kilo. Jadi 1 dirham itu sekitar 3.800 sampai 4.000. Kemarin sempat melemah pada saat puncak-puncaknya COVID bulan April, Mei itu sempat 1 dirham itu sampai 4.100 gitu. Dan kalau salak memang agak mahal karena memang sangat jarang, belum banyak dijumpai di pasar PEA. Jadi ini gambaran harga-harga retail yang kami temui, yaitu produk tropis Indonesia yang sudah banyak beredar di hipermarket, supermarket maupun toko-toko buah kecil lainnya. Kemudian next kita masuk ke sayur. Jadi untuk impor PEA dari dunia untuk produk sayur nggak sebanyak dengan produk buah. Jadi totalnya hanya sekitar 734 juta. Di sini Indonesia menempati urutan 43, lebih jauh lagi dibanding buah tadi ya. Jadi sangat kecil sekali ekspor kita ke PEA. Ini di sini ada sekitar tahun 2019 ekspor kita ke PEA sebesar 244.000. Jadi share-nya pun masih 0,03. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini yang terbesar India, kemudian Kanada, China, kemudian Belanda dan Australia. Nah, Indonesia sendiri di urutan 43 dengan kontribusi hanya 0,03. Jadi untuk produk sayuran memang sangat kecil sekali, belum ada 0,01 nih bahkan ini. Nah, jauh dari Thailand. Kalau Thailand di posisi urutan 13, kontribusinya sebesar 1,35. Kemudian kita lihat produknya apa aja yang untuk sayur Indonesia yang sudah masuk. Sejauh ini masih didominasi jagung, kemudian ini frozen juga ya, frozen termasuk yang non frozen, kemudian bawang merah yang shallot itu ya, kemudian jamur, asparagus dan labu. Dan ada satu lagi yang baru-baru ini sudah masuk ke pasar UAE adalah sweet potato atau ubi manis. Ini sudah masuk ke sini. Kita lihat juga harga retailnya seperti apa kondisinya. Ini harga retail untuk jagung per kilonya sekitar 10 dirham. Kemudian untuk labu 5 dirham. Kemudian sweet potato, ubi manis itu sekitar 10 dirham per kilo. Kemudian asparagus agak mahal memang di sini ada 100 dirham per kilo. Jamur 25 dirham per kilo. Kemudian bawang merah 15 dirham per kilo. Jadi kalau untuk bawang merah yang memang yang shallot yang kecil-kecil itu memang lebih mahal dibanding bawang merah yang besar yang kebanyakan dipasok dari India itu sekitar 5 dirham per kilo. Tapi kalau untuk bawang merah yang kecil ini lebih mahal. Karena memang pasokannya agak jarang. Beberapa yang saya ketahui itu dipasok juga dari India.
Jadi itu gambaran mengenai produk-produk buah dan sayur, termasuk gambaran informasi mengenai harga retail di pasar. Kemudian bagaimana kebijakan perdagangannya? Nah, saya sedikit memberikan informasi terkait kebijakan pemerintah PEA, di mana saat ini mereka membuat satu visi yang kita sebut sebagai National Food Security Strategy, di mana mereka mempunyai ambisi tahun 2051 sebagai world leading hub untuk food supply chains. Di sini kita lihat sangat menarik sekali. Jadi ada prioritas produk yang mereka akan kembangkan. Ada 18 main food item. Di sini ada buah, ada sayur, kemudian ada kacang-kacangan, termasuk bahkan beras. Jadi baru-baru ini ada wilayah di UAE, namanya yang Sharjah, itu mereka berhasil panen beras. Jadi tidak mungkin juga kemungkinan juga itu mereka nanti untuk beras bisa memasok dengan produksi lokal sendiri. Jadi tidak heran nanti bisa jadi mereka tidak akan impor untuk beras. Termasuk juga peternakan, cattle, kemudian kambing, kemudian ini termasuk ya telur, kemudian fisheries. Nah, saya juga mendengar informasi terakhir. Jadi mereka bahkan mengembangkan budidaya ikan salmon. Jadi mereka punya penampungan di salah satu daerah di sini. Mereka bikin budidaya salmon. Jadi airnya itu air laut dengan dilakukan penyulingan. Itu salah satu yang dikembangkan oleh pemerintah PEA dalam mendukung program Food Security Strategy. Salah satu yang menarik di sini kita lihat adalah tujuan mereka, antara lain yang pertama adalah facilitate global agribusiness trade and diversify international food source. Jadi pasokan bahan baku atau bahan pangan yang mereka supply untuk nanti diekspor atau untuk kebutuhan dalam negeri tidak hanya dipasok dari domestik. Jadi mereka juga lakukan kerjasama investasi di bidang pertanian. Jadi mereka memiliki lahan di berbagai negara untuk ditanami produk-produk yang mereka butuhkan. Jadi produk itu nantinya akan dipakai untuk kebutuhan mereka sendiri ataupun untuk diekspor ke negara ketiga. Jadi untuk poin nomor 1 ini sangat salah satu hal potensial juga bagi Indonesia jika ingin bekerja sama di bidang pertanian. Kemudian next, jadi ini terkait food security strategy. Bagaimana dengan regulasi terkait tarif dan non tarifnya? Jadi karena PEA adalah salah satu anggota dari Gulf Cooperation Council, kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, makanya mereka membebaskan dengan tanpa ada tarif yang masuk. Kemudian kalau untuk buah dan sayur olahan misalnya itu dalam bentuk kalengan atau yang sudah dikemas, itu mereka mengenakan tarif sebesar 5%. Jadi rata-rata sih ini maksimum nih 5%. Mungkin ada juga yang 3 atau 4%. Jadi ini tarif yang masuk secara umum. Kemudian bagaimana dengan kebijakan non tarif? Kebijakan non tarif di sini artinya terkait dengan standar produk. Jadi ada satu lembaga yang ditunjuk resmi oleh pemerintah PEA, namanya ESMA, Emirate Authority of Standardization of Metrology. Mereka yang menetapkan standar yang diterapkan di PEA dengan mengadopsi di GCC atau GSO. Mereka juga menerapkan adanya halal certification untuk produk makanan dan minuman. Jadi kebetulan kita sudah ada kerjasama dengan ESMA sejak tahun 2018. Ini pembaharuan kerjasama dengan TAN.
Jadi untuk hal ini Indonesia tidak perlu khawatir. Untuk produk-produk makanan Indonesia kita sudah diakui ke halal sertifikatnya. Next, nah ini adalah persyaratan label untuk kemasan ya, untuk produk-produk kemasan, misalnya tadi sayur dan buah yang diolah kemudian dalam kemasan kalengan atau plastik gitu. Ini adalah syarat untuk labelingnya. Jadi untuk labelingnya itu diharapkan ada dua bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian labelingnya apa aja sih? Mencantumkan produk dan nama merek, kemudian ada barcode-nya, ada tanggal produksi dan kadaluarsa, negara asal, nama pabrik, kemudian instruksi penyimpanan dan penggunaan jika ada, alamat produsen, berat konten. Nah ini menarik kalau yang di sini berat konten, mohon maaf, daftar bahan. Untuk daftar bahan itu disusun berdasarkan ingredientnya yang komposisinya terbesar, persentasenya. Jadi diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dan juga distributor atau importir pasti harus dimasukkan. Namun terkait dengan labeling dua bahasa, saat ini pemerintah PA juga memberikan satu relaksasi di mana kemasan tidak yang kemasan yang menempel pada produk itu tidak harus berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi cukup dengan bahasa Inggris sudah dibolehkan, namun tetap ditempelkan label stiker dengan bahasa Arab. Stiker ini paling tidak memberikan informasi mengenai daftar bahan, ingredients. Itu perkembangan terakhir saat ini. Next, kita masuk ke dokumen ekspor. Jadi seperti pada umumnya, untuk dokumen ekspor yang dibutuhkan bagi eksportir kita yang akan mengirimkan produk buah dan sayur, COO, kemudian bill of lading jika pengirimannya menggunakan jalur laut atau RW bill jika pengiriman dengan udara, packing list, invoice, dan ada tambahan dokumen yang diperlukan untuk produk segar, yaitu SPS certificate. Jadi untuk produk buah dan sayur itu diperlukan adanya SPS certificate. Namun kalau produk itu sudah dikemas, kita di sini memerlukan health certificate, biasanya bisa didapatkan dari BPOM ya. Kemudian halal certificate. Jadi dokumen-dokumen ini yang biasanya wajib disertakan untuk mengekspor produk buah dan sayur segar termasuk olahan. Kemudian bagaimana sih metode pembayaran yang umumnya digunakan? Jadi kami sarankan dari ITPC ini sebaiknya cara pembayaran yang paling aman adalah letter of credit, LC. Namun penggunaan letter of credit ini masih minim ya, biasanya hanya digunakan perusahaan-perusahaan besar, eksportir besar di PA. Cara yang kedua dikirimkan 100% sebelum pengiriman. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan TT, transfer. Tentunya kami menyarankan transfer ini tidak hanya murni transfer 100% di belakang, tapi memerlukan down payment. Paling tidak diharapkan DP ini bisa diminta kepada buyer itu sekitar 30-50% minimum. Kemudian yang terakhir adalah consignment atau konsinyasi. Ini yang sangat berisiko tinggi sebetulnya ya. Tapi memang yang kita lihat di lapangan itu banyak sekali buyer-buyer yang masih middle class ya. Itu masih banyak menggunakan ini. Jadi mereka lakukan sistem konsinyasi. Mereka jual dulu produknya sekitar 2 minggu atau 3 minggu barang laku baru dikirim. Nah ini sistem ini kami tidak sangat anjurkan untuk para pelaku yang baru menjajaki dengan buyer baru yang ada di PA. Kami sangat sarankan dengan menggunakan LC dan pemberian uang muka serta disertai dengan kontrak atau sales kontrak yang jelas.
Jadi ini untuk menghindari hal-hal yang bersifat penipuan. Itu mengenai kebijakan, kemudian peluangnya. Peluangnya tentunya sangat besar. Kenapa? Karena Dubai sendiri tadi di awal sudah saya sebutkan ada di wilayah tiga benua yang merupakan hub perdagangan di seluruh dunia. Bahkan banyak produk-produk buah juga diekspor kembali ke Afrika. Ini adalah wilayah-wilayah yang sangat bersentuhan dengan pasar Dubai ya. Ada Middle East, South Asia, kemudian bahkan Eropa. Jadi peluang Indonesia untuk memasok buah dan sayur itu tidak hanya dipakai untuk pasar domestik, tapi juga digunakan atau untuk didistribusikan untuk pasar negara ketiga. Jadi peluangnya sangat besar sekali. Kemudian bagaimana tantangannya? Tantangannya ini banyak. Karena sifatnya Dubai adalah negara hub, artinya pemasok untuk produk-produk tersebut juga masuk dari berbagai negara. Artinya di sini kita sangat berkompetisi dengan mereka. Harga menjadi faktor yang sangat dominan mereka dalam mengambil keputusan beli atau tidaknya, karena sifatnya bersaing ya. Pesaing kita untuk produk-produk sejenis buah tropis adalah Thailand. Thailand sangat kompetitif sekali harganya, didukung karena transportasi logistik yang sangat mendukung. Thailand punya hampir 7-8 penerbangan tiap harinya langsung dari Thailand ke Dubai, sementara kita hanya punya 2. Itu 7 atau 8 penerbangan itu belum di luar kerjasama mereka dengan pihak airline yang ada di sini. Kemudian tantangan yang kedua adalah kapasitas. Karena Dubai sifatnya sebagai hub, maka permintaan itu hampir rata-rata volume besar. Ada juga yang memang volumenya sedang ya, untuk kelas perusahaan-perusahaan menengah itu mereka masih menerima dengan kapasitas yang sedang. Kemudian tantangan ketiga, konsistensi ini pastinya tentu kaitan dengan kapasitas. Artinya jika kita komit dengan kapasitas, misalnya komit sekian ton per bulannya, tentunya untuk kedepannya dan seterusnya harus ini stabil pengirimannya gitu. Kualitas itu kalau dari kualitas saya rasa Indonesia tidak kalah dengan Thailand, bahkan saya bilang ini menjadi andalan kita. Kualitas produk buah Indonesia sangat bagus sekali dibanding Thailand ya. Dari sisi misalnya manggis atau nanas atau pisang dan lain sebagainya. Kemudian kemasan ini pastinya kita tetap perlu bersaing terkait dengan kemasan dimanapun itu wilayah pasarnya ya. Kemudian ini menarik respon. Nah ini kami seringkali mendapatkan ini ya informasi dari buyer. Jadi ada beberapa pelaku usaha kita yang memang kurang tanggap dalam merespon inquiry yang mereka inginkan. Nah, kemudian yang terakhir, ini sangat penting sekali, penipuan. Jadi karena adanya kemudahan berbisnis di UAE, maka banyak penyalahgunaan dalam kemudahan perizinan ini. Inilah fungsi kami, fungsi ITPC untuk memberikan peran berupa fasilitasi atau bantuan kepada pelaku usaha. Jadi kami harapkan para pelaku usaha Bapak dan Ibu, jika memang siapa ini perusahaannya, kemudian jika ada legalitas, nomor legalitas license-nya bisa diinformasikan ke kami. Untuk ini item ini peran kami sangat menjadi faktor yang sangat dibutuhkan. Harapan ini jika dengan Bapak Ibu. Strateginya apa? Strateginya market yang ada
menang atasnya premium. Kemudian juga dengan mendirikan kantor perwakilan dan distributor bermitra lokal. Untuk lokal 51% dan untuk asing 49%. Cara keempat dengan melalui e-marketing atau e-commerce, banyak sekali marketplace yang ada di UAE. Ini ada Spinach, ada Carrefour, kemudian ada Gibson dan lain-lain. Yang terakhir adalah dengan pameran internasional. Jadi untuk pameran makanan dan minuman kemasan itu ada dua. Yang pertama ada Gulfood, biasanya di bulan Februari. Kemudian ada Gulfood Manufacturing di bulan September atau November. Untuk produk buah dan sayur segar itu ada WOP, World of Perishable, itu dilaksanakan di bulan November. Ini pameran-pameran yang terkait dengan produk buah dan sayur, termasuk buah dan sayur olahan. Kemudian yang terakhir, saya sedikit menginformasikan terkait Expo 2020 Dubai, di mana Indonesia sudah resmi berpartisipasi pada pameran dunia namanya Expo 2020 Dubai. Ini akan dilaksanakan nanti di bulan Oktober, 1 Oktober 2021 sampai 31 Maret 2022. Temanya sendiri untuk Pavilion Indonesia adalah Home of Diversity and a Feeling of Tomorrow. Kemudian kita mengambil area pavilion di zona area opportunity dengan luas area sekitar 1.800 meter persegi. Jadi Expo 2020 Dubai ini terdiri dari 3 zona, opportunity, sustainability, dan mobility. Kita memilih di area opportunity. Jadi untuk penyelenggaraan Expo 2020 Dubai saat ini sudah dikoordinasikan oleh Kementerian Perdagangan, khususnya Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Tentunya dinas-dinas provinsi juga diharapkan ikut berperan serta dalam partisipasi pameran 5 tahunan ini. Jadi saya informasikan di sini sifatnya bukan pameran yang menjual produk secara langsung, tapi kita memperkenalkan branding image Indonesia. Jadi tidak hanya perdagangan barang, tapi juga kita memperkenalkan budaya, teknologi, pendidikan, investasi, dan sebagainya. Jadi kita lebih mempromosikan branding, national branding Indonesia. Jadi Bapak Ibu adanya untuk memperkenalkan produknya, tidak perlu kecil hati. Nanti di pavilion ini disediakan ruang untuk business matching atau business forum. Bapak Ibu jika berminat bisa menghubungi ke Dinas Perdagangan Daerah. Nanti dari situ bisa dikoordinasikan dengan pihak Kementerian Perdagangan Pusat. Mungkin itu saja. Yang terakhir saya akan sampaikan, ini adalah alamat kami, Bapak Ibu jika perlu bantuan atau fasilitasi dari ITPC Dubai, silakan menghubungi kami. Ini adalah alamat kami. Kita juga ada media sosialnya, ada Facebook dan Instagram. Mungkin itu Pak Mutiha dari kami ITPC Dubai. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Heni. Wah, saya begitu bergairah ini melihat peluang yang ada. Apalagi di catatan saya Bu Heni tadi buah-buahan kita ranking berapa ini tadi?
4. 42 untuk sayur, Pak. Itu 43 untuk 40 ya, 42 ya Bu ya, Iya. untuk sayur. Sementara Filipina berada di ranking 41. Tapi yang menarik, Filipina juga ekspor buahnya masih di atas kita ya Bu ya. Betul. Filipina dan Thailand masih di atas kita, jauh. Ya, padahal kalau saya bayangkan mungkin karena nenasnya ya di Filipina Bu ya, karena saya bayangkan Indonesia itu mangga aja udah berbagai jenis Bu. Ada mangga gole, Indramayu, wah banyak sekali jenis mangga. Sementara mungkin kita lah yang paling kaya dengan berbagai jenis mangga. Jadi memang besar sekali peluang kita. Pasar yang kecil menunjukkan masih besar sekali peluang kita. Betul. Terima kasih banyak Ibu untuk pemaparannya yang begitu menggugah kita, menginspirasi. Nanti kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan peserta bisa di chat nanti sambil kita arahkan ke para narasumber kita. Berikutnya kita langsung saja untuk pemaparan bagian ketiga yang akan dibawakan oleh Ibu Nadira. Selamat siang Ibu Nadira. Selamat siang. Apa kedengeran Pak? Luar biasa. Terima kasih Bu. Sehat. Oh, iya. Terdengar Ibu suara saya? Terdengar jelas. Apa suara saya kedengeran? Suara Ibu juga terdengar jelas di sini. Oke. Terima kasih banyak Ibu Nadira sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di webinar kita siang hari ini. Kepada para peserta, Ibu Nadira ini merupakan, saya perkenalkan sedikit Bu ya, merupakan Export Manager pada PT Masindo Mitra Mandiri. Ya, sebelumnya juga Ibu Nadira pernah di Kementerian Tenaga Kerja dan pernah juga sebagai eksibitor ya, eksibitor di WOP Dubai tahun 2019 yang lalu ya Bu ya? Ya, baru kemarin dengan Ibu Heni juga. Oke, jadi Bu Heni. Tahun 2021 ini harus ikut ya Bu ya? Insya Allah. Lebih banyak lagi yang bisa kita tawarkan kepada pasar Dubai. Ya. Ya. Baik Ibu Nadira, silakan untuk berbagi materi yang akan disampaikan. Waktunya kami persilakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Saya merupakan perwakilan dari PT Masindo Mitra Mandiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Mutiha mengundang saya kemari, untuk semua narasumber dan Ibu Heni juga yang menghubungi saya juga, dan para peserta semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya semua. Ibu Heni tadi udah menjelaskan secara komprehensif tentang bagaimana keadaan dan situasi yang terjadi saat ini, bagaimana ekspor ke Dubai. Saya mungkin hanya menambahkan berdasarkan pengalaman kami yang sedikit ya. Saya perkenalkan dulu, perusahaan saya berbasis di Jakarta Selatan, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor buah dan sayur. Kami sudah memulai kegiatan sejak tahun 1997, pada awalnya bernama PT Masindo Karya Utama, itu awalnya kami ekspornya tuh makanan-makanan kering. Seperti keripik, terus mie telur, seperti itu. Lalu pimpinan kami mencoba ekspor di buah-buahan dan mulai memisahkan dari induk perusahaan kami pada tahun 2003. Kami negara tujuan ekspornya tuh ke Eropa dan Timur Tengah. Ke Eropa, ke Prancis, Belanda, Italia, Inggris, Swiss, dan untuk di Timur Tengahnya ke UAE, di mana kami ekspor ke Dubai dan Abu Dhabi. Lalu ada ke Kingdom of Saudi Arabia, ke Jeddah, Dammam, dan Riyadh, Oman, ke Qatar, dan ke Bahrain, ke Kuwait juga. Oke, lalu komoditi yang kami ekspor saat ini adalah buah manggis, buah naga, dan salak. Itu yang Global Gap Certified. Sisanya ada mangga, rambutan, dan sayur-sayuran lain, buah-buahan lain yang tidak Global Gap Certified. Saya kenalkan dulu Global Gap itu apa. Sebenarnya peruntukannya sebenarnya lebih ke Eropa ya untuk Global Gap.
Tapi seiring berjalannya waktu, beberapa buyer kami di UAE di Dubai juga meminta kami untuk sertifikasi Global Gap. Dimulai pada tahun 2003, mulai ada pembicaraan bahwa Eropa hanya meminta barang-barang yang bersertifikat Global Gap. Itu butuh waktu sekitar 9 tahun kami mempersiapkan diri, sampai akhirnya 2013 Manggis kami Global Gap Certified. Sampai sekarang kami fokus di Buah Naga, Salak, dan Manggis untuk yang Global Gap Certified. Buyer di UAE kami ada beberapa yang minta Global Gap Certification itu Kipsen dan Barakat. Mungkin langsung saja saya kasih tips-tips sedikit kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian ingin memulai semacam ekspor ke Dubai dan ke negara-negara lain pastinya. Yang pertama, mungkin kita coba untuk fokus ke satu komoditi dulu. Kami dulu berdasarkan pengalaman kami gencarin dulu manggisnya, gimana supaya kita berhasil ngirim manggis, bagaimana untuk dari situ kita bisa tahu regulasi-regulasi di negara-negara, karena pasti beda, bahkan untuk beberapa negara, untuk manggis dari Indonesia sama mangga dari Indonesia saja berbeda. Jadi kita harus fokus dulu nih ke barang apa yang Ibu sama Bapak ingin tampilkan, ingin ekspor, ingin kembangkan. Nanti pada saat berjalannya waktu, barang-barang buah-buah yang lain atau komoditi-komoditi lain akan ngikut. Kalau misalnya udah punya kepercayaan dari buyer misalnya, nanti mereka akan menambah-nambah, meminta-minta buah-buahan yang lain. Yang kedua, harus kualitasnya harus baik. Kualitas itu bukan cuman buahnya bagus, bukan itu aja, tapi kualitas untuk negara-negara di luar sana itu berbeda-beda. Misalnya kualitas ke Eropa sama kualitas ke Timur Tengah itu berbeda. Ke Cina berbeda. Mereka punya standarnya masing-masing. Misalnya untuk manggis, kalau Eropa manggis maunya tuh yang ukurannya tuh agak-agak sedang menjurus ke besar. Jumbo, besar-besar 9-8 piece per kilogram. Ke tengah masih suka. Kuantitas nomor barang pasti nggak mungkin hanya 100-200. Yang bagus tuh minimal kita kira kilogramnya mungkin sebutnya lebih-lebihnya tuh ditambah berat kartonnya akan menjadi 500 kg. Nah, itu 500 biasanya sangat mahal. Minimal lagi kalau air ya. Halo, Pak Mutia masih ada? Halo, masih Ya? saya ada, Bu. Oh iya, oke. Ya, untuk Tadi yang memang terakhir. agak sih, Ibu agak putus-putus sinyalnya Ibu dari Ibu Oke. Nadira nih tadi sempat. Jadi saya coba apa ada kena. Tapi silakan Bu, masih bisa. Masih bisa ya. Selain fokus, kualitas dan kontinuitas, kita harus punya sumber yang pasti. Misalnya sekali nggak nanti kalau misalnya lagi punya gitu. Yang pasti berarti kita harus punya supplier yang kontinu sampai bisa terus-terusan menyuplai barangnya ke kita. Akan lebih baik lagi kita punya kebun sendiri seperti itu. Saya percaya kalau 4 hal ini sudah digabungkan dan berhasil dijalankan, insya Allah kita akan berhasil untuk ekspor ke Dubai, ke negara-negara Timur Tengah, bahkan ke Eropa. Seperti itu, Pak. So, mungkin sekian saja, nanti mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa baik dengan pertanyaan saja. Baik.
Baik, terima kasih banyak Ibu Nadira untuk sharing daripada pengalaman Ibu, Iya. sukses story atau kisah keberhasilan Ibu bagaimana masuk ke pasar Uni Emirat Arab atau PA tadi. Menarik sekali, Ibu mulai dengan bergabung pada saat Expo ya, di 2019 lalu ya, mengikuti Expo juga ya. Ya, diajak sama ibu dari pertanian, Kementerian Pertanian. Oke, ini sekarang saya mempersilahkan ruang yang ada sekarang bagi Bapak Ibu sekalian, para peserta, untuk mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada para narasumber kita. Mungkin ini ada pertanyaan dulu, tadi ada yang WhatsApp ke saya, ke Ibu Nadira, apakah ada perwakilan dari Ibu di daerah selain di Jakarta, Bu, misalnya? Ini ada pertanyaan tadi, kebetulan saya terima. Mungkin Langsung bisa dijawab ya, Pak? Silakan, Oke. silakan Ibu Nadira. Kami tidak ada perwakilan dari daerah, hanya saja kami punya semacam rekan kebun rekanan dengan perusahaan kami. Beberapa juga certified Global Gap kan. Jadi mau nggak mau kami harus cek, mungkin beberapa bulan sekali kami ke sana cek apa yang kurang, karena kan untuk Global Gap Certified juga kami harus audit setahun sekali, jadi keadaan kebunnya nggak boleh kalau nggak sesuai standar gitu. Jadi paling kami dari supplier sama ada rekanan kebun di beberapa daerah gitu aja, Pak. Oke, untuk memastikan supply-nya selalu memenuhi standar kualitas yang sudah disetujui dengan pihak bayar di sana ya. Jadi rekan-rekan juga ini penting sekali ya untuk memastikan kualitas jangan berubah, kalau boleh terus ditingkatkan ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi dari seorang peserta untuk sayuran paprika. Mungkin ini bisa ke dua-dua ya, ke Ibu Heni juga bisa, dan juga kepada Ibu Nadira juga bisa. Untuk sayuran paprika dan timun Jepang, apakah ada peluang untuk memasuki pasar Dubai atau Abu Dhabi? Mungkin dari Ibu Nadira dulu nanti, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Heni. Oke. Kami biasanya mengekspor buah by request, Pak. Jadi apa-apa yang diminta sama buyer kami usahakan. Kalau kami tidak ada di kebun, kami mungkin cari beberapa supplier atau ke pasar induk misalnya. Nah, untuk paprika sama timun Jepang kebetulan kami belum pernah mengirim. Kebetulan kami belum pernah, tapi bukan berarti nggak ada. Mungkin Bu Heni nanti yang tahu keadaan di sana bagaimana. Kebetulan kami belum pernah ngirim paprika dan timun Jepang seperti itu. Bu Heni mungkin ada yang ingin ditambahkan mengenai timun Jepang dan paprika ini, Bu? Baik Pak, jadi sebetulnya kalau kita lihat Dubai sebagai hub perdagangan, itu tentunya produk apa saja masuk Pak ke sini. Produk sayur, buah, makanan olahan, dan apapun itu produknya. Untuk pasar sekelas Dubai sebagai hub perdagangan di 3 benua itu menerima semua produk, termasuk paprika dan timun Jepang. Di sini banyak sekali Pak, di pasaran, di hipermarket, supermarket. Yang saat ini saya ketahui untuk timun Jepang itu berkisar sekitar 5 dirham per kilonya untuk di harga retail. Kemudian kalau paprika sekitar 10 sampai 12 dirham per kilonya. Dan untuk paprika ini banyak dipasok juga dari Eropa. Kemudian untuk timun Jepang banyak pemasoknya dari Cina, dari Australia juga pasok, kemudian dari beberapa negara di sekitar UAE juga masuk gitu. Jadi untuk saya tekankan kembali kepada Bapak dan Ibu, sebetulnya produk sayur buah apa aja bisa masuk asal punya artinya di sini punya peluang, termasuk jeruk Bali. Jeruk Bali itu
kita punya jeruk Bali banyak di Indonesia, tapi di sini masih sedikit. Jadi Jeruk Bali. untuk itu maka ya jeruk Bali. Mereka ini saya lihat banyak dari Thailand ya Pak ya, dikemas secara paket pakai mika gitu, sudah dikupas jeruknya Padahal itu. judulnya jeruk Bali ya Bu ya. Apa sih namanya itu? Saya lupa namanya. Ini isinya paling 4 sampai 5 pieces per pack gitu ya. Perfect. Dan per pack dikemas dalam bentuk mika plastik yang sudah dilabelin dengan nama brand produknya apa gitu. Saya lihat sih banyak dari Thailand. Kalau dilihat dari quality, tentunya jauh dengan kualitas buah kita. Jadi rasanya ya memang masih agak asam-asam bagaimana gitu. Sama dengan halnya manggis. Mungkin Bu Nadira juga pasti ini ya aware dengan hal ini. Manggis kita kualitasnya yang paling bagus lah di antara pemasok-pemasok lainnya, terutama dari Thailand atau Sri Lanka gitu. Kemarin saya sempat ke salah satu hypermarket, kebetulan saya lihat ada manggis pasokan dari Sri Lanka. Mereka mempromosikan dengan harga per kilo sekitar 15 dirham. Yang biasanya mungkin lebih ya Bu Nadira ya, bisa lebih dari itu ya harganya. Dan saya lihat tesnya itu sama persis dengan tes manggis Indonesia. Mungkin saat itu Sri Lanka mungkin impor pohon untuk atau biji buah manggis dari Indonesia, kemudian ditanam di sana, akhirnya berkembang dengan baik, dan sekarang Sri Lanka sudah memasok manggis dari asal negaranya sendiri. Rasanya persis dengan rasa buah manggis Indonesia. Jadi intinya Pak Mutiha dan Bapak Ibu sekalian, produk apapun punya potensi untuk pasar UAE. Apalagi untuk produk pangan, karena secara saat ini UAE sendiri belum mampu mensuplai kebutuhan mereka. Artinya hampir 80-90% kebutuhan pangan mereka masih dipasok dari impor. Untuk itu yang tadi saya sampaikan, mereka punya visi ke depan, food security strategy. Di 2051 mereka mencoba untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Meskipun itu didukung juga dengan kerjasama dengan internasional. Artinya mereka punya lahan di negara A, B, C, D gitu. Mereka kelola, kemudian produksinya nanti dipasok ke UAE ataupun diekspor ke negara ketiga. Jadi itu Pak Mutiha mungkin yang bisa saya share. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Heni. Jadi rekan-rekan tadi jelas sekali ya Ibu Heni bilang, karena peran dari PEA ini sebagai hub ya, ada banyak akses, segala sesuatu, segala produk kita berpotensi sekali untuk masuk ke sana. Nah, cuman memang standar yang diharapkan bisa kita ikuti ya, seperti yang Ibu Nadira tadi sampaikan prosedur-prosedurnya. Nah, ini ada satu pertanyaan juga yang menarik. Kebetulan ada peserta kita yang orientasinya fresh potato. Apakah ada kesempatan Mas Pea? Saya rasa sudah dijawab juga ya tadi oleh Bu Heni. Peluangnya sangat besar ya Pak ya. Jadi kalau kentang dengan ubi itu sangat banyak sekali Pak di sini, dari berbagai macam pasokan dari berbagai negara. Jadi sangat potensial sekali. Nah, nanti bisa lebih jauh kita bisa berinteraksi di FTI Center juga ini kepada Bapak yang ingin berinteraksi dengan fresh potato masuk ke pasar Dubai ini ya. Cuman ada satu pertanyaan beliau ini, karena proses perjalanan menuju ke PEA itu sekitar sebulanan menurut pengamatan beliau ya. Apakah mampu menjaga kualitasnya? Mungkin Ibu Nadira yang sudah berpengalaman mengenai ekspor sayuran ini, mungkin bisa berbagi sedikit kendala mengenai lead time ya. Saya rasa jarak tempuh atau waktu tempuh dengan produk-produk sayuran ini, atau mungkin ada strategi mengatasinya. Silakan Bu Nadira. Oke, jadi kebetulan perusahaan kami hanya mengirim fresh by air, Pak. Jadi kami kirim dengan pesawat.
karena untuk beberapa komoditas sangat riskan kalau menggunakan kapal laut. Bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu Heni. Wah, Ibu Heni ini luar biasa. Begitu saya kirim pesan, Ibu kami tertarik untuk masuk mendapatkan informasi pasar di Dubai. Kami mau share diaspora kami. Oh, siap Pak, kita kapan mau langsung? Ini dalam tektokan seminggu ya Bu ya, 2 minggu Ibu langsung bisa menyediakan waktu untuk berbagi informasinya. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih Ibu Heni. Kedepannya kita pasti akan banyak berinteraksi karena ada banyak peluang yang ada di sini di Sumatera. Nah, juga Ibu Nadira, terima kasih banyak waktunya Ibu. Iya, sama-sama Bapak. Banyak sekali pengalaman yang kami bisa dapatkan dari apa yang Mohon sudah maaf Ibu kalau lakukan. banyak kekurangan. Iya. Sama-sama Ibu, maju terus, sukses untuk ekspor kita di Dubai. Nah, bagi rekan-rekan pelaku usaha yang sudah mendengarkan mengikuti webinar ini, kita di Indonesia ada 5 FTA Center, FTA Free Trade Agreement Center. Jadi memang ini adalah semacam gugus tugas lah, semacam struktur yang diciptakan agar masyarakat bisa, khususnya pelaku usaha bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai agreement-agreement tadi. Seperti tadi kita dengarkan, sebagian besar tarif kita sudah 0 ya dengan Dubai tadi, khususnya di sayur dan buah-buahan. Kenapa kita tidak rebut ini? Nah, ini mungkin informasinya belum sampai di sebagian besar kita. Nah, jadi ada 5 FTA Center yang ada di Indonesia, ada di Jakarta, ada di Surabaya, di Makassar, di Medan, dan di Semarang. Jadi di Bandung. Jadi kalau rekan-rekan juga ada yang mungkin punya usaha atau UKM di daerah-daerah tersebut, boleh berinteraksi dengan FTA yang ada di sana. Dan untuk keterangan-keterangan, pemaparan, penjelasan-penjelasan sehubungan dengan proses, bisa seperti yang dipresentasikan oleh narasumber kita yang pertama tadi, Pak Riza. FTA Center akan punya banyak waktu untuk Bapak Ibu berkonsultasi. Ada 3 fungsi FTA, sebagai media sosialisasi, media konsultasi, dan juga advokasi atau membina sampai Ibu dan Bapak bisa merebut pasar ekspor tersebut. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore waktu Indonesia, waktu Medan. Terima kasih Bu Heni, terima kasih Bu Selamat Nadira. sore. Terima kasih Pak Mutiha. Semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sama-sama Bu Nadira. Terima kasih. Mohon pamit Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sukses. Ya, makasih Bu. Sukses juga. Salam sukses. Ini udah habis ya?
Ya, ini adalah alamat lengkap dari FTA Center yang ada di seluruh Indonesia. Ada Medan, Makassar, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan usaha kita, khususnya untuk merebut pasar ekspor. Silakan menghubungi FTA Center terdekat. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam webinar kita.